sudah menutup ruang untuk DOB, pemekaran daerah otonomi baru, Bapak John. Jangan ikuti medsos-medsos yang sudah kumal itu bahasanya. Saya ini dari kecil sampai besar itu kan manusia pejuang. Ada berita-berita lama yang diangkat kembali dan kamu terjebak di situ, ya. Papua Selatan, khusus Papua itu ada 3 rancangan provinsi dan ada tambahan-tambahan yang sedang dinegosiasikan oleh kawasan lain di Papua. Ya. Jadi yang sedikit terbuka ruang itu adalah Papua. Papua ada satu ruang yang bisa dibuka terbatas dengan melakukan moratorium atau membuka moratorium terbatas khusus untuk Papua. Ya, untuk Papua. Ya, jadi itu. Jadi kalau ada pandangan yang bilang bahwa Menteri Dalam Negeri sudah tutup itu, ya saya pikir itu berita lama. Ya, tapi nah, Bapak John, saran Bapak John untuk 4 bupati wilayah selatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi seperti ini nih, seperti apa saran Saya Bapak? tidak mau masuk ke wilayah bapak-bapak itu. Alasannya? Karena sebenarnya mereka yang memiliki legitimasi untuk memperjuangkan itu sebenarnya. Ya itu kalau legitimasi mereka, ya mereka harus jalankan legitimasi amanat itu. Kenapa Bapak John tidak mau masuk ke wilayah itu? Ya saya sekarang kan beri pandangan. Kalau mereka tidak ikuti? Ya kita secara hierarkis kan ada pemerintahan tuh. Pemerintahan kabupaten kota, pemerintahan provinsi, pemerintahan nasional. Jadi semua kewenangan itu kan sudah diatur di atas. Dan pembentukan provinsi ini kan dia ada 2 formula. Ya. Formula urus apa usulan daerah, dan ada pemerintah pusat bisa menetapkan, karena sepanjang itu dia strategis bisa membentuk. Meskipun provinsi tidak memberikan dukungan untuk itu gitu Bapak John. Artinya sesuai dengan prosedur yang benar. Provinsi itu, gubernur itu jabatannya adalah wakil pemerintah pusat untuk urusan dekonsentrasi. Maka tanpa dukungan itu pun itu sudah terinclude sebenarnya di dalam. Ya tinggal menjabarkan pemahaman tentang dekonsentrasi. Ya, pelimpahan sebagian kewenangan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan instansi vertikal di wilayah tertentu, dan gubernur dan bupati sebagai penanggung jawab urusan pemerintah pusat. Jadi ini ada kaitan. Posisi gubernur itu 2 sisi dari satu mata uang yang bisa dibedakan dan tidak bisa dipisahkan. Di sisi lain adalah dia ya pemerintah daerah, di sisi lain adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Maka ketika pun pemerintah pusat yang memberikan keputusannya itu tuh akan memekarkan sebuah wilayah itu tuh, daerah juga tidak bisa menolak karena secara normatif dari etika pemerintahan dan etika jabatan memang ada aturan. Tinggal ini kan faktor manusianya. Iya. Ini kan persoalan kembali kepada faktor kemanusiaan. Tapi kalau soal aturan, etika pemerintahan, etika jabatan sudah diatur dalam undang-undang. Bapak John, Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Rezeki pasti datang dan tak tertukar bagi mereka yang bisa mencari dan menemukan rahmat itu. Nah, pertanyaan saya adalah apakah renungan atau motivasi seperti ini nih kita bisa jumpai ketika PPS itu bisa terbentuk, dan itu menjadi sebuah bagian dari rezeki. Tuhan lebih dulu sudah mengatakan akan tiba saatnya di mana dia akan dipermuliakan. Akan tiba saatnya. Waktunya manusia dengan waktunya Tuhan itu beda.
Bukan soal meraih-raih. Dia harus berusaha untuk menemukan rahmat itu. Ketuklah maka kamu akan dibukakan pintu. Mintalah maka kamu akan diberi. Nah, pertanyaannya Bapak John, ini kan ketika kita masuk di wilayah iman ya. Tetapi Provinsi Papua Selatan ini kan sudah terlalu lama, bahkan berkali-kali mengetuk pintu, tapi pintu itu belum terbuka-buka dan memberikan ruang. Kalau belum waktunya Tuhan. Kalau kau mau putar malam itu supaya lebih cepat mengikuti keinginanmu, kau tidak pernah akan lakukan itu. Jangan lakukan hal yang sia-sia. Nikmati waktunya malam, nikmati waktunya siang. Akan tiba saatnya di mana fajar dan siang itu akan datang, dan akan tiba saatnya di mana dia akan petang dan senja. Senja dan petang. Berarti Bapak John tetap yakin bahwa PPS itu akan terbentuk? Tuhan kan tidak pernah di dalam Injil bilang bahwa wahai orang-orang Papua Selatan, kamu tidak usah berjuang untuk Provinsi Papua Selatan. Di mana? Di mana ayat? Memang Tuhan tidak pernah melarang Bapak John. Iya. Tetapi kan aturan sebenarnya juga itu yang artinya memberi ruang supaya... Kalau Tuhan tidak menghendaki adanya Papua Selatan, kenapa ada wilayah Papua Selatan di Papua? Bapak John menyebut soal wilayah Papua Selatan. Apakah Papua Selatan tidak akan mengusik keutuhan wilayah Papua? Kecuali kalau orang Papua Selatan ambil beko lalu gali ke kolam lalu kita berpisah dengan Papua lain. Selama dia masih menjadi jahitan yang utuh dari rancangan Tuhan, dia tetap akan utuh adanya. Kenapa harus ragu? Dengan saudara-saudara suku lain saja kita bisa hidup bersatu, apalagi dengan sesama Papua. Kenapa harus ragu? Jangan membesar-besarkan konflik seperti itu. Ya. Artinya ruang keutuhan itu tidak boleh. Tidak ada. Disekat-sekati. Sekali ruang keutuhan itu dijahit Tuhan dan itu menjadi anugerah persekutuan dari Tuhan, semua itu baik adanya. Hanya pikiran kita sebenarnya itu yang memberikan ruang itu. Itu hanya tembok pikiran. Hanya satu-satunya bangsa di dunia yang bisa bikin tembok itu di Tiongkok. Bangsa lain itu belum bisa membuat tembok pemisah. Karena ini kan tembok pikiran aja. Tapi dalam realita, ya itulah realita, ada tembok pikiran. Ada keraguan, ada kekhawatiran, dan segalanya. Bapak John yakin? Saya ini dari kecil sampai besar itu kan manusia pejuang. Dan mental pemenang memang itu adalah sebuah mimpi akan tetap melahirkan sebuah pemenang ya. Jangan kalah sebelum bertarung, jangan bertempur sebelum jangan mundur sebelum melangkah. Tapi itu filosofinya prajurit Bapak John. Mana? Jangan kalah sebelum bertempur itu kan itu. Kalau mau jadi orang kalah di dunia, jangan lahir. Berarti Bapak John sedang mengajak masyarakat wilayah selatan Papua itu menjadi kelompok masyarakat pemenang dan petarung. Itu adalah hak masyarakat Papua Selatan yang tidak bisa dianulir oleh siapapun. Karena di Papua ini Tuhan sudah menempatkan mereka setara dan sederajat. Maka biarkanlah siapa yang mau berkedudukan lebih tinggi dari yang lain? Jadi tidak usah. Kita boleh berpandangan keraguan dan segala itu manusiawi gitu. Tapi optimisme itu jangan ditinggalkan. Kita selalu harus optimis. Kita hanya bisa mengalahkan ragu dengan optimisme. Bapak John, kita sudah lama berdialog ini. Closing statement ya Bapak John. Ya, saya hanya katakan, wahai saudara-saudaraku,
warga Papua Selatan dan juga warga Nusantara yang telah bersatu menjadi Malin Puanem. Ya, di tanah sejati ini mari kita menjaga kesejatian, semangat, pikiran, motivasi untuk menjadi insan yang positif di dalam menata masa depan kita hari esok. Hari ini adalah pasti, besok adalah pertanyaan. Supaya besok tidak ada pertanyaan, buatlah sesuatu itu pasti dengan selalu yakin bahwa kita bisa. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Dan kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Ya. Jadi itu prinsip. Lalu yang berikut bahwa kita semua bukan orang yang bersahaja yang direndahkan oleh Tuhan. Kita sangat dimuliakan oleh Tuhan. Gunakan kehendak Allah itu menjadi nyata bahwa kamu dan kita semua adalah calon orang-orang hebat yang harus berproses diri menjadi orang-orang hebat. Yang ketiga, kalau kita sudah punya prinsip bahwa kita adalah calon orang-orang hebat yang bisa berproses untuk menjadi orang-orang hebat, maka dengan begitu kita akan membuat daerah Papua Selatan yang hebat dengan penuh rahmat itu akan menjadi kawasan persemakmuran yang hebat. Mimpi bukan dosa. Mimpi adalah sebuah motivasi, dan motivasi itu harus dikonkretkan dengan sebuah konsep, dan konsep itu harus ditularkan, dan juga kita semua teriak, we can do it. We can do it. Yeah. Anybody in all of Southern Papua can do it. Yeah. Matahari boleh terbenam dia terbit dan terbenam beberapa kali. Kalau dia terbenam bukan berarti kiamatnya Papua Selatan. Tapi kalau besok masih ada, berarti harapan Papua Selatan masih datang, dan moga-moga tertitip sebuah rahmat perubahan bagi kita semua sepanjang kita menghayati bahwa Tuhan tidak pernah mengutuk orang-orang Papua Selatan untuk tidak maju. Kalau ada peluang untuk kita jadikan kendaraan untuk maju, mari kita gunakan peluang itu baik-baik untuk kita sepakati dengan konsep, dan kita harus membuat motivasi bahwa kita akan sangat berdosa ketika kita tidak bisa menjadikan negeri penuh rahmat ini menjadi negeri persemakmuran di mana orang Papua Selatan dan juga saudara-saudara yang lain bisa sama-sama hidup berdampingan untuk menikmati sebuah surga kebersamaan dengan rahmat yang besar di negeri Papua Selatan. Jangan takut, jangan khawatir, karena Tuhan masih memberi kesempatan dengan selalu menghadirkan waktu. Kalau hari ini belum, besok belum, masih ada jutaan waktu yang akan datang, dan kita akan menjadi orang sia-sia kalau kita tidak menggunakan waktu rahmat Allah yang tidak pernah kita bayar. Itu saja. Selamat berjuang, dan yakin bahwa pada suatu saat waktunya Tuhan akan tiba untuk memuliakan kita yang sedang berpengharapan dan berjuang. Terima kasih Bapak John, selamat sore. Sore.